Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aksa Nur Safira, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Belimbing, Kabupaten Melawi. Hari ini saya akan mempraktikkan coaching berdasarkan modul 2.3 dari tugas demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Aksa. Apa kabarnya Bu Tri? Luar biasa. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan praktek coaching ya Bu Tri. Bu Tri di sini sebagai coach dan Bu Jacqueline sebagai coachee. Sebelum kita masuk ke proses coaching, kita diskusikan dulu. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan selaku observer, yaitu mengenai pertama, kegiatan kita ini ada tiga sesi. Yang pertama prasupervisi, yang kedua observasi, yang ketiga itu pasca percakapan. Jadi dalam prasupervisi ini ada yang pertama kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Kemudian yang kedua menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian yang bagian observasi nanti ada bagian mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching. Yang bebas dari penilaian dari asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan tadi. Kemudian setelah itu yang terakhir pasca percakapan. Jadi di sini diharapkan coach menanyakan apa yang sudah dilakukan dalam coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian ada juga menyampaikan catatan hasil observasi berdasarkan data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pada percakapan. Dan yang terakhir, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Di sini ada selain ada 3 sesi, kemudian ada 3 level jawabannya Bu. Jadi penilaiannya itu yang pertama tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, sedangkan yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah ini isi rubrik penilaiannya ya Bu Tri. Kemudian yang kedua ini adalah kompetensi apa yang ingin Bu Tri kembangkan pada saat melakukan coaching ini. Kan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki saat coaching ya kan. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir adalah pokoknya ada rasa-rasa seperti itu ya kan. Mendengarkan dengan rasa seperti itu. Saya sih berusaha ingin 4-4-nya ada di dalam proses coaching ini. Dan saya berharap kompetensi ini juga saya miliki seperti itu. Harapan saya seperti itu Bu. Jadi nanti dengan memiliki keempat kompetensi ini, saya bisa memaksimalkan proses coaching terhadap coachee yang akan saya saat nanti saya akan jadi coach seperti itu. Berikutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Tri selaku coach itu apa? Indikator pencapaiannya saya merasa berhasil jika coach saya bisa menemukan solusi terbaik menurut dia dan dia bisa menjawab permasalahannya sendiri dengan jawabannya yang berdasarkan inisiatif sendiri seperti itu, bukan dari saya. Saya hanya bertugas untuk menuntunnya saja begitu Bu. Jadi tadi untuk
Berarti itu ya Bu ya, mencapai memaksimalkan potensi juga ya dari coaching ya, dengan untuk melalui proses coaching ini. Baiklah Bu, kita bisa mulai ya. Bisa dimulai, waktunya sekitar 10-15 menit. Saya serahkan pada Bu Tri. Oke, terima kasih Bu Aksa. Kita mulai ya Bu Jacqueline. Selamat pagi Bu Jacqueline. Pagi, Bu Tri. Gimana nih kabarnya hari ini? Kayaknya di antara senyumnya ada muka-muka wajah-wajah yang agak kayak ada masalah atau lelah atau seperti apa Bu Jacqueline, bisa disampaikan? Itulah Bu, saya ingin bercerita ya Bu. Minggu lalu tuh ini kan kebetulan kita udah libur, bukan? Iya, minggu lalu tepatnya hari Kamis ya Bu. Tuh saya dibuat kesal lah sama siswa-siswa saya yang kayak kurang fokus dalam pembelajaran Bu. Tuh. Iya. Oke, sebelum Ibu cerita, gimana hari ini? Melelahkan atau tidak? Hari ini? Iya. Kayaknya melelahkan Bu. Iya. Memang kalau untuk perasaan saya saat ini berhubung ini memang suasananya panas ya Bu. Jadi memang udah mulai capek lah Bu. Kalau begitu tidak usah lama-lama lah ya, kita mulai aja sesuai kesepakatan kemarin Ibu menghubungi saya via WA, katanya ingin bertemu, ada yang ingin dicurhatin, ada yang ingin disampaikan seperti itu. Dan saya berharap hari ini bisa menjadi pertemuan yang bermutu bagi kita ya Bu ya, artinya ada manfaatnya. Oke, tadi Ibu bilang Ibu punya masalah ya sama siswanya, yang katanya siswanya kurang fokus ketika Ibu menyampaikan pembelajaran. Nah, kira-kira nih dari tujuan pembelajaran yang tercapai dari skala 1 sampai 10, ketika Ibu menyampaikan pembelajaran itu baru tercapainya skala berapa? Kalau dilihat dari kondisi kelas, kondisi pembelajaran itu sekitar 50% deh kayaknya Bu. Dari yang disampaikan Ibu skala 1 sampai 10 artinya baru 5, atau kalau kita persenkan baru 50%. Nah, nanti yang ingin menjadi tujuan Ibu, tujuan pembelajarannya ingin tercapainya paling tidak minimal itu berapa persen peningkatannya seperti itu? Kalau saya ya Bu, inginnya itu ya paling-paling 10. Tetapi untuk kondisi saat ini, kalaupun itu kedepannya itu saya ingin ya 8 lah Bu. Standar KKM lah ya.
Selamat siang Ibu Aksa. Selamat siang Bu Jacqueline. Apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Juga senang ketemu Bu Jacqueline hari ini, dan juga Bu Tri. Luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Jadi di sini posisi saya sebagai observer. Jadi nanti saya ini ada prasupervisi ya Bu. Terus nanti ada observasi ketika Ibu melakukan praktek coaching bersama si coach. Terus nanti ada pasca percakapan. Nanti setelah Ibu melakukan coaching bersama dengan si coach, nanti saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu ya Bu. Nanti untuk rubriknya di sini ada yang tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Terus sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ya, Bu. Terus nanti ya, saat ini saya sudah masuk di sesi pra-supervisi ya. Saya mau menanyakan ke Ibu nih, rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi rubrik penilaian percakapan coaching seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, tidak dilakukan, sudah dilakukan. Sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Terus nanti yang kedua adalah saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi coaching kali ini, Bu? Untuk saya sebagai coach, saya sebenarnya ingin sekali memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Karena saya rasa itu setiap orang pasti punya potensinya masing-masing ketika dia didorong untuk kreatif, mencari solusinya melalui dirinya sendiri, otomatis potensi dia akan lebih berkembang. Karena tidak ada namanya masalah lebih besar dari manusia, yang ada itu manusia lebih bisa mengembangkan diri lebih besar dari masalahnya gitu kan. Nah, itu yang ingin saya gali dari Bu Tri hari ini sebagai coach saya adalah itu. Jadi Ibu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, Ibu fokus pada memaksimalkan potensi ya Bu. Ya saya sepakat dengan perkataan Ibu Aksa ya. Karena memang setiap orang, apalagi kita ada guru ya Bu, pasti semuanya ada potensi masing-masing. Tetapi bagaimana cara kita memaksimalkannya ya Bu? Saya ingin juga menanyakan pertanyaan ketiga, yaitu ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan. Yang ingin saya capai hari ini itu adalah ketika saya bisa memaksimalkan potensi dari coach, berarti ketika coach itu indikatornya, coach itu ternyata puas dengan jawabannya sendiri, dengan proses yang kami lakukan. Ketika coach itu bebannya sudah terangkat dari dadanya, kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya, itulah indikator di mana kompetensi yang ingin saya capai itu memang sudah tercapai. Ya, diharapkan nanti ketika Ibu melakukan praktek coaching, si coach ini bisa memaksimalkan potensinya ya Bu, sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu ingin kembangkan ya Bu. Semoga ketika Ibu dalam melakukan praktek coaching ini, Ibu bisa mencapai ini ya Bu. Jadi mencapai prinsip coaching ya. Saya sampaikan sekali lagi, di situ ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Itu semoga nanti tercapai semuanya ya Bu, maksimalkan praktek coachingnya saat ini, dan selamat melakukan praktek coaching bersama dengan si coach yaitu Ibu Tri. Selamat ya Bu. Terima kasih Bu Jacqueline.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Tri? Alhamdulillah baik, hanya ada sedikit masalah saja sih Bu. Oh, jadi Ibu Tri, ini kita mau berbincang-bincang ya tentang kita akan melaksanakan coaching ya. Praktek coaching hari ini sekitar 10 sampai 15 menit kan. Tidak lama waktunya. Jadi masalahnya apa yang topik yang akan kita bahas hari ini apa Bu Tri? Jadi saya punya sedikit permasalahan itu di sekolah. Bukan cuma saya sih, lebih ke kami Dewan Guru seperti itu. Boleh saya ceritakan sedikit? Jadi di sekolah kami itu kan punya beberapa program. Ada sarapan pagi bersama, kemudian memakai pakaian tradisional seperti itu seminggu 1 bulan tuh minimal 1 kali. Kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan pada momen-momen tertentu seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan ini seperti ini, Bu. Saya tuh heran dan Bapak Ibu guru lain juga heran seperti ini. Anak-anak itu kalau dengar kita udah enggak belajar. Misalnya nih kalau sarapan pagi bersama otomatis dilanjutkan dengan permainan tradisional dan lain. Lebih banyak tidak masuk sekolahnya, Bu. Dan saya juga mikirnya kok anehnya kalau zaman dulu itu kan kalau misalnya belajar malah senang sekolah gitu loh. Senang sekolah yang penting enggak belajar. Ini anak nih terbalik. Bukannya misalnya pada saat belajar juga tidak maksimal benar belajar, dan ini pada saat ada kegiatan di sekolah itu malah kesempatan tidak mau sekolah seperti itu, malah banyak izin. Mungkin lebih dari 50% wali-wali kelas itu menerima kalau setiap tidak belajar itu menerima permintaan izin gitu, minta izin anak-anaknya biar tidak masuk sekolah. Jadi itu yang menjadi permasalahan di sekolah, dan saya dan Bapak Ibu Dewan Guru bahkan kepala sekolah juga masih bingung bagaimana cara mengatasi hal ini gitu loh, Bu. Aneh kan? Nggak belajar malah nggak masuk sekolah. Kayak kemarin ini ada kegiatan keagamaan. Jadi Kristen, Katolik, bimbingan rohani, yang Islam juga ada bimbingan rohani karena kan mendekati mau ujian sekolah gitu untuk kelas 12. Nah, anak-anak ini jumlah yang Islam itu hampir 200, yang datang hanya 80-an, Ibu. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam seperti itu. Yang datang hanya 80-an, tidak sampai setengah daripada jumlah siswa yang Islam seperti itu. Dan yang Kristen Katolik juga sama ternyata. Dan ini jadi permasalahan yang belum bisa kami pecahkan bersama-sama. Makanya saya menghubungi Ibu kemarin, menanyakan Ibu apakah ada waktu, dan Ibu juga menyampaikan bahwa hari ini ada waktunya, dan inilah kesempatan saya untuk berbagi cerita tentang permasalahan yang saya dan Bapak Ibu guru hadapi di sekolah. Demikian, Ibu. Jadi masalahnya tadi Ibu, siswa yang tidak termotivasi untuk sekolah ya Bu, ketika tidak ada proses belajar. Justru seharusnya ketika ada acara sekolah itu harusnya siswa itu lebih aktif kan ya Bu ya. Sampai 50% lebih tidak masuk kan. Jadi menurut Bu Tri, idealnya siswa itu ketika melaksanakan acara sekolah seperti itu harusnya berapa orang siswa yang masuk, atau harus semuanya yang masuk? Sebenarnya mau ada acara atau tidak acara, itu kan tetap proses pembelajaran seperti itu. Jadi kalau bisa semuanya masuk, kenapa tidak? Kecuali kan seperti kayak kita guru juga kan, kalau kita tidak punya kepentingan yang benar-benar mendesak, kita tidak boleh meninggalkan tugas kita sebagai guru. Nah, posisinya siswa juga sama sebenarnya seperti itu. Jadi artinya kalau tidak punya kepentingan yang benar-benar mendesak gitu dan tidak terlalu penting, mengapa sampai mereka meninggalkan kegiatan sekolah, dan itu kan masuk dalam pembelajaran walaupun proses kita tidak langsung proses KBM di dalam kelas seperti itu. Contoh kayak kemarin itu kan yang saya sebutkan tadi, bimbingan rohani yang Kristen itu kan nanti ada penilaiannya di agama Kristen. Yang Katolik juga ada gurunya yang menilai. Nah, Islam juga ada di situ. Jadi dengan kehadiran mereka, keaktifan mereka itu kan sudah menjadi poin plus seperti itu. Jadi tidak ada batasan berapa yang harus masuk, kalau bisa masuk semua ya harus masuk semua. Target kita kan seperti itu. Jangankan siswa, kita Bapak Ibu guru aja kalau tidak punya kepentingan, kita tidak boleh meninggalkan tugas kan seperti itu. Dan kami juga sudah berusaha menjadi Bapak Ibu guru yang baik. Artinya gini, kita juga hadir.
apapun kepentingan kita, kita juga hadir, berusaha hadir maksimal di situ, seperti itu. Nah, saya berharap juga siswa juga punya motivasi yang sama seperti itu, gitu Bu. Baik Bu, jadi gini ya, tadi harapannya Bu Tri, ketika siswa itu memang 100% masuk seperti biasa gitu kan ya, ketika mereka proses belajar itu kan berarti kita sebut itu level 10 ya. Kalau menurut Bu Tri sekarang ini siswa ini ada di posisi berapa, level keberapa Bu? Masalah apa itu? Apa namanya, motivasinya untuk ke sekolah? Kalau untuk kegiatan pembelajaran umum itu udah sampai 80%. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti saya sampaikan, contohnya kegiatan keagamaan, itu kayaknya 4,5 dianggap 4 lah seperti itu. Karena dari jumlah siswa yang saya sampaikan tadi itu tidak sampai 50% ya, tidak sampai di angka 5-nya seperti itu Bu. Oke, baik Bu, saya mengerti. Jadi ini masalahnya itu di motivasi siswa ya. Sepertinya mereka tidak menganggap penting untuk dihadiri ya Bu ya. Jadi kalau kita diskusi begini Bu, kita bincang-bincang gini kan, apa yang ingin Bu Tri dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari perbincangan ini adalah saya bisa menemukan strategi atau solusi atau jalan keluar bagaimana siswa ini termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Ya, terutamalah kegiatan keagamaan seperti itu. Sehingga siswa itu tidak menganggap ketika kegiatan ini diadakan itu kesempatan bagi mereka untuk tidak masuk sekolah seperti itu, Bu. Baik. Jadi kita kan sudah sebagai CGP sudah mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar ya Bu ya. Jadi siswa ini kalau dibujuk sepertinya susah, dipaksa apalagi kan daripada bolos. Tapi sepertinya ada itikat baik ketika mereka masih minta izin ya. Apakah ada siswa yang bolos Bu, tidak meminta izin pada waktu itu? Ada yang memang tidak ada kabar berita. Ada yang berangkat dari rumah ternyata tidak sampai ke sekolah. Itu ada seperti itu. Namanya siswa tuh memang banyak lah perilakunya seperti itu. Jadi etikat baik, saya mengapresiasi bagi anak-anak yang memang sudah meminta izin. Artinya walau bagaimanapun dia sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab seperti itu. Tapi yang kalau Ibu bertanya ada yang bolos, pasti Ibu dari rumah datang tidak sampai ke sekolah. Bahkan bukan pada saat acara-acara kegiatan ini, di pembelajaran juga ada anak yang seperti itu. Dari rumah pakai baju sekolah, ternyata kemana-mana. Dan orang tuanya tahu dia berangkat dari rumah, karena beberapa kali saya panggil seperti itu gitu. Oke, jadi memang ada yang memang benar-benar tidak peduli ya Bu ya, sampai tidak izin juga. Sepertinya ini memang fix lah ini masalah, mereka menganggapnya memang tidak penting gitu ya. Menurut Bu Tri ini, kalau ada ide enggak supaya siswa ini lebih termotivasi? Biasanya tuh kan kita motivasi ada dari dalam, ada dari luar tuh. Kalau dari luar biasanya kita hubungi siswanya, suruh masuk seperti itu. Kalau dari Bu Tri sendiri idenya bagaimana? Beberapa hal itu kan sudah kita lakukan, terutama pertama kita tetap absen ya kan. Tetap absen walaupun itu kegiatan bukan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Saya itu sebenarnya di sekolah itu punya grup paguyuban orang tua sih sebenarnya Bu. Artinya mungkin nanti untuk kedepannya itu selain dikomunikasikan ke siswa, kegiatan tersebut juga mungkin bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi orang tua ikut memantau anaknya bahwa pada hari itu tidak libur. Dan memastikan bahwa anaknya itu sampai ke sekolah. Itu yang saya punya. Kemudian mungkin yang kedua saya akan coba bekerja mengajak kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang lain sama-sama terlibat dalam hal ini, sama-sama memperhatikan. Bisa ketika misalnya bisa melalui upacara disampaikan seperti itu kan. Kemudian ketika Bapak Ibu guru mapel masuk kelas bisa sambil diingatkan bahwa kegiatan seperti itu juga ada penilaiannya, bukan hanya tak duduk datang dengarkan gitu kan. Tetap ada penilaiannya dari masing-masing. Kalau misalnya
kegiatannya itu kegiatan keagamaan, berarti ada penilaian dari guru agamanya masing-masing, seperti itu. Dan saya lebih apresiasi lagi kalau misalnya guru mapel juga ikut, artinya di jam kegiatan itu kan ada jadwal pelajaran. Nah, guru-guru mapel yang di jadwal itu ada, ikut juga kayak memberikan apresiasi seperti itu. Bisa jadi itu menjadi motivasi intrinsik bagi anak untuk tetap menghadiri kegiatan walaupun kegiatannya tidak PBM di kelas, seperti itu, Bu. Saya rasa ini tadi Bu Tri idenya sangat bagus, Bu. Ada beberapa langkah ya. Yang pertama menghubungi paguyuban orang tua, kemudian ketika amanat upacara itu bisa disampaikan, kemudian juga melibatkan guru agama dan juga guru mapel ya, Bu ya. Jadi memang penting sih, mungkin mereka motivasinya itu memang dari nilai ya sebenarnya ya. Kalau acara seperti itu kan mereka menganggapnya oh nggak ada nilainya gitu kan. Nah, karena misalkan wali kelas bilang anak-anak besok masuk ya ada nilainya gitu kan, mereka jadinya wah mau nggak, oh ada nilainya besok ikutlah masuk gitu kan ya. Itu ide bagus sekali, Bu. Saya sangat mengapresiasi sekali itu 3 langkah ini. Menurut saya sangat logis dan sangat efektif lah. Nah, untuk kita mengetahui ini efektif atau tidaknya, ini kan kita harus diterapkan ya, Bu ya. Kalau Bu Tri, rencana ini akan diaksi nyatakan kapan gitu? Berhubung tanggal 27 ini itu ujian anak kelas 12, mungkin saya akan coba laksanakan nanti setelah lebaran sekali, Bu, karena kan nanti setelah lebaran akan ada acara keagamaan itu halal bihalal seperti itu. Jadi di sekolah saya itu kalau pada saat Natal bersama, ini agak ini mention sedikit, kalau pada saat acara misalnya acara Natal yang Islam itu acaranya sendiri, Natal bersama itu sendiri, baru terakhir kita gabung bersama seperti itu. Nah, nanti kemungkinan besar saya baru bisa eksekusi apa yang sudah saya rancang ini setelah selesai lebaran, Bu. Rencananya seperti itu. Selesai lebaran berarti sebulan lagi ya, Bu ya. Ini kan karena puasa ya, Bu ya, tidak terlalu banyak acara. Ini tadi saya mau menanyakan tentang pihak yang terlibat, dan sepertinya ini sudah melibatkan semuanya ya, Bu ya, semuanya. Bahkan sampai ke orang tua itu sangat bagus sekali. Bahkan kalau bisa orang tuanya itu antar jemput juga, memastikan siswanya masuk ke gerbang gitu ya, Bu ya. Anak SMA, Bu? Iya, anak SMA. Mau diantar jemput sama orang tuanya, malu mereka, Bu. Nanti udah kelas 12 bilang anak babe. Anak babe. Benar. Ya namanya anak SMA itu memang perlu bimbingan, itu memang dari guru agama dan juga orang tua, betul. Saya sangat mengakui bahwa peran guru agama itu memang sangat berperan penting dalam membentuk moral siswa memang, Bu. Saya akuin karena salah satu guru favorit saya juga guru agama gitu. Dan saya lihat fiturnya Bu Tri ini orangnya bijaksana, punya wibawa gitu kan. Saya rasa pastilah Ibu pasti bisa melaksanakan ini programnya dengan baik ya, Bu. Saya doakan ya, Bu, semoga rencana Ibu ini berhasil. Berarti kita supaya bisa mengevaluasi rencana ini, kita bisa bertemu berarti setelah lebaran ya, Bu ya. Sekalian lebih halal ya kita ya. Bolehlah kita ngopi-ngopi gitu kan di sini lagi. Beda rumah gitu kan. Bisa, nanti tinggal dikondisikan saja waktunya seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aksa sudah mau mendengarkan curhat saya. Dan saya ngerasa agak plong sedikit karena ini bukan cuma permasalahan saya, tapi permasalahan memang seluruh sekolah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah seperti itu. Dan saya juga berharap kedepannya siswa-siswa kami itu dapat termotivasi dengan baik untuk berangkat sekolah, bukan hanya belajar, tapi untuk pergi sekolah seperti itu. Karena memang masih kurang sepertinya, apalagi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya merasa plong, terima kasih atas bantuannya. Ibu sudah berusaha mengarahkan saya untuk mendapatkan kira-kira solusi apa yang bisa saya dapatkan dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu atas waktunya.
Terima kasih juga Putri mau sharing-sharing juga dengan saya. Saya kan jadi ada inspirasi juga ketika misalkan suatu saat menghadapi masalah yang sama. Saya rasa Putri ini punya kompetensi memang. Selamat bertemu lagi nanti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya coaching kali ini. Kalau ketika saya melakukan pengamatan tadi ya Bu Aksa ya. Tadi Bu Aksa sudah memang fokus pada si coaching. Jadi ketika melakukan praktik coaching itu tidak ada asumsi atau memberikan label, tetapi memang fokus pada si coaching. Jadi memang Ibu betul-betul mengarahkan si coach ini untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Dari secara keseluruhan sudah sangat bagus ya Bu. Ketika saya mengamati tadi, Ibu sudah memang betul-betul mengembangkan kompetensi-kompetensi coaching yang sudah kita pelajari di modul 2.3 ya Bu, coaching. Nah, ini saya ingin menanyakan ya Bu, apa yang sudah dilakukan dalam pencapaian indikator. Jadi kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam mencapai indikator yang ingin Ibu kembangkan tadi, Bu? Yang sudah saya lakukan tadi pertama itu menyapa dengan hangat ya Bu ya. Kemudian saya menanyakan topiknya hari ini kita mau bicara apa. Kemudian saya juga bertanya tentang tujuannya. Yang ingin dicapai oleh Bu Tri ini apa itu sebenarnya. Jadi ketika dia itu berada dalam level 4, inginnya mencapai ke level 10 itu dengan strategi apa. Ternyata Bu Tri ini bisa mengembangkan potensinya dengan bahkan bukan cuma satu ide, tadi ada 3 ide ya tadi, 3 ide yang mencolok lah menurut saya itu, dan dia melibatkan semua pihak gitu, orang tua, kepala sekolah, bahkan sampai ke guru mapel masing-masing gitu kan. Itu yang kemudian juga kami ada rencana tindak lanjutnya untuk bertemu lagi setelah rencana aksi itu akan melaksanakan evaluasi kembali gitu. Dari hasil catatan saya, memang tadi alur praktek coachingnya sudah sesuai ya Bu. Ketika Ibu melakukan coaching bersama dengan si coach, memang Ibu sudah hadir penuh di dalam suasana ketika Ibu melakukan coaching. Jadi dalam pengamatan saya pun Ibu sudah mendengarkan aktif. Jadi Ibu tidak memberikan asumsi Bu, tetapi memang betul-betul semuanya dari si coach. Jadi memang luar biasa lah tadi ketika saya mengikuti alur pembicaraan Ibu ketika Ibu melakukan coaching ya Bu. Untuk secara keseluruhan ya, Ibu ini sudah melakukan prinsip coaching ya Bu. Ibu itu sudah menjalin kemitraan dengan baik antara Ibu ya, Ibu sebagai coach dan dengan si coach. Jadi terus ada proses kreatifnya juga. Jadi ketika Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu memang memancing si coach untuk menemukan ide yang harus dia lakukan ketika dia mau menjawab permasalahannya sendiri ya Bu. Terus juga tadi ketika si coach menyampaikan permasalahannya, dia bisa memaksimalkan potensi juga yang ada dalam dirinya. Jadi bukan dari si coach ini, tetapi memang si coach ini yang bisa menjawab sendiri permasalahannya. Secara keseluruhan memang sudah bagus ya Bu. Terakhir saya ingin bertanya nih, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Apalagi nih Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya tadi kompetensi yang dikembangkan oleh kami itu memang dari refleksi juga ya Bu ya. Ketika Bu Tri itu mencari solusi itu
melihat kelemahannya dulu. Oh, mungkin siswa ini kurang termotivasi, jadi dia mendorong kekreativitasannya itu karena adanya kami proses kemitraan itu, kami berdua itu tidak apa itu, saya tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari Bu Tri, jadi kami ngobrol itu juga lebih santai. Jadi Bu Tri juga kata tadi lebih plong gitu kan. Jadi secara mendengar dengan rasa itu dapat lah. Oke, luar biasa Bu ya. Semoga dari praktek coaching ini kedepannya ya, kedepannya ketika Ibu melakukan praktek coaching memang lebih maksimal dari sini. Ini sudah baik Bu, tetapi saya harap kita semua sebagai CGP bisa memaksimalkan praktek coaching ini agar supaya ketika ada permasalahan di lingkungan sekitar kita, kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Demikian dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Halo, selamat pagi Bu Jacqueline. Selamat pagi Bu Tri. Oke, hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching ya? Iya, benar Bu. Siapa yang menjadi coach Ibu hari ini? Nanti ada Ibu Aksa sudah chat lewat WA dan beliau akan membicarakan atau bercerita tentang permasalahan yang ada di sekolah Bu. Oke, baik, sebelum melaksanakan praktik coaching yang Ibu spesialnya berperan sebagai coach, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian tentang praktik coaching. Jadi ada terbagi menjadi 3, ada prasupervisi, artinya ketika sebelum melaksanakan proses coaching, saya akan bertanya kepada Ibu, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Baik, kita masuk ke prasupervisi. Yang pertama adalah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Di sini ada 3 Ibu. Yang dinilai yang pertama tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Prinsip coaching Ibu sudah tahu? Iya Bu, ada kemitraan ya, mendengarkan dengan aktif, terus proses kreatif, memaksimalkan potensi. Berarti Ibu sudah paham dong ya prinsip coaching. Kemudian yang kedua saya ingin menanyakan, kira-kira nih posisi Ibu sebagai coach, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pastinya saya ingin mengembangkan semua yang kompetensi ada di coaching. Yang setahu saya yaitu ada presence. Jadi seorang coach itu harus hadir penuh dalam percakapan. Jadi tidak kemana-mana pikirannya Bu, tidak memikirkan yang lain, tetapi memang fokus pada si coach, agar supaya memang si coach ini merasa bahwa kita hadir untuk dia sepenuhnya. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Jadi sebagai coach kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh si coach. Jadi si coach ini, jadi kita mendengarkan dengan baik, terus kita nanti mengapresiasi, kita menunjukkan bahwa kita hadir penuh di situ, terus nanti kita akan bertanya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, nanti terus sebagai coach itu merangkum apa yang sudah dibicarakan. Oke. Jadi kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan semuanya, ya kan? Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa indikatornya? Bahwa ini berhasil, tidak berhasil itu seperti apa? Yang pastinya yang paling saya menjadi perhatian penuh saya yaitu memaksimalkan potensi. Jadi ketika si coach ini berbicara tentang masalah yang ingin dia bicarakan, saya ingin memaksimalkan potensi dari si coach ini. Karena menurut saya, setiap coach itu pasti ada potensi yang ia miliki. Tetapi dia tidak menyadari ketika dia memiliki potensi yang dia sudah miliki itu, Bu. Oke, kemudian yang kedua nanti ada observasi. Nanti observasi ini yang saya lakukan adalah mencatat
yang terlihat yang Ibu lakukan pada saat proses coaching itu terjadi. Dan yang terakhir adalah pasca percakapan. Nanti saya akan menanyakan kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan, bagaimana ketercapaian indikatornya, seperti itu ya Bu ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja praktek coachingnya. Waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih Bu Tri. Selamat siang Bu Aksa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Selamat siang Bu Jacqueline. Saya baik-baik saja, sehat. Bagaimana Bu Jacqueline? Yang pastinya baik, sehat, luar biasa lah hari ini Bu Aksa. Bu Aksa, topik apa ya? Bu Aksa udah chatting lewat WA. Ada yang mau dicurhatin nih. Apa nih? Topik apa yang mau dibicarakan hari ini Bu Aksa? Itulah Bu Jacqueline, saya kan sudah chat dengan Bu Jacqueline sebelumnya. Saya itu ada masalah di sekolah, terutama dengan murid-murid saya juga, tentang kebijakan juga di sekolah gitu Bu Jacqueline. Agak terbebani ketika saya tidak bisa mengatur siswa saya sendiri. Tadi Ibu Aksa mengatakan bahwa kebijakan berkaitan dengan Ibu Aksa tidak bisa mengatur siswa sendiri. Seperti apa tuh Bu? Coba Ibu ceritakan dulu. Jadi kan begini Bu, saya itu kan sudah sebelumnya sekolah kami itu punya kebijakan bahwa siswa itu tidak boleh membawa HP ke sekolah. Kemudian karena saya ada inovasi lah saya bilang gitu kan, setelah saya PPG itu dapat ilmu ketika kami itu diharuskan menggunakan teknologi, pembelajaran yang berbasis teknologi gitu kan. Nah, saya memilihnya itu menggunakan HP. Akhirnya saya minta izin dengan kepala sekolah, diperbolehkan gitu kan, diperbolehkan menggunakan HP dan ternyata hasilnya bagus gitu Bu. Katanya siswa itu juga ketika saya melakukan refleksi, kata mereka lebih efektif menggunakan HP itu, bisa menggunakan aplikasi Quizizz, bisa menggunakan Padlet, bisa menggunakan Mentimeter dan semacamnya gitu kan. Mereka lebih suka ketika mereka literasinya jauh lebih berkembang menggunakan literasi digital gitu kan. Apalagi sekolah kami kan memang sinyalnya lumayan ya, ada di tepi jalan dan wifi-nya juga ada gitu kan. Nah, kejadiannya itu jadi masalah ketika waktu itu siswa ternyata menyalahgunakan penggunaan HP gitu. Jadi ketika jam saya selesai, guru lain itu enggak pakai HP kan. Jadi ternyata mereka main HP itu di jam pelajaran guru lain. Jadi guru lain itu mengeluh kepada saya, Bu, itu anak-anak nggak bisa diatur karena malah main HP di kelas kami gitu kan. Ada yang joget-joget TikTok, ketahuan kepergok langsung main TikTok segala gitu kan. Akhirnya saya yang merasa bersalah kan Bu, guru-guru jadinya tuh udahlah, nggak usah pakai HP. Sedangkan ketika saya ngajar itu karena terbiasa menggunakan teknologi, saya yang jadinya masa saya pakai metode ceramah lagi, masa pakai metode yang gitu-gitu lagi, kan rasanya itu jadinya saya dengan guru lain itu jadi nggak sepaham gitu kan. Akhirnya ya bermasalah siswa, saya jadinya malah bersih tegang dengan guru lain gitu. Jadinya kebijakan ini akhirnya dicabut lah oleh kepala sekolah karena saya nggak bisa mengondisikan siswa lagi. Apalagi ketika siswanya sebenarnya kan kalau udah di luar jam pelajaran saya kan bukan saya lagi yang mengendalikan kan Bu. Itulah yang jadi masalah saya gitu. Jadi agak rumit ya Bu, tapi permasalahan Ibu nih, jadi ketika saya menangkap tadi bahwa awal-awal itu memang kebijakan mendukung siswa untuk membawa handphone ya.
Tetapi ketika siswa ini salah menggunakan handphone, jadi ketika mata pelajaran ibu sudah selesai dan pelajaran yang lain, mereka gunakan handphone ini tidak berkaitan dengan pembelajaran. Akhirnya ibu ini ada kesalahpahaman ya, selisih paham dengan guru-guru yang lain ya Bu. Oke. Menurut ibu nih Bu, strategi apa yang mau ibu lakukan untuk menangani selisih paham ini dengan antara guru nih Bu? Jadi kira-kira apa nih yang mau ibu lakukan nih, strateginya apa sih Bu? Saya sebenarnya juga bingung ya Bu, mau pakai strategi apa, karena tiba-tiba saja tidak boleh pakai HP, sedangkan RPP saya itu semuanya berkaitan dengan teknologi gitu kan. Akhirnya saya coba komunikasi dengan kepala sekolah dan guru lain, tetap tidak dapat solusi. Menurut mereka masih saja nggak bisa, anak kita ini anak kampung bukan, anak kota juga bukan gitu kan. Jadi akhirnya saya mencoba membuat gini aja. Kalau misalkan saya buat perjanjian dengan siswa seperti yang ada di kota gitu kan ya, mungkin ya membuat surat perjanjian dengan siswa kalau HP ini hanya bisa digunakan di jam pelajaran saya gitu kan. Itu supaya siswa itu nanti ketika pelajaran saya aja bawa HP, setelah itu HP-nya diserahkan pada saya gitu kan. Mungkin seperti itulah. Ya, jadi nanti strategi ibu yaitu membuat surat perjanjian dengan siswa. Jadi menggunakan handphone ketika pembelajaran ibu, dan nantinya handphone akan dikumpulkan ketika pembelajaran ibu sudah selesai ya Bu. Saya pikir ini sangat bagus ya Bu, ide ibu ini, dan luar biasa lah. Jadi kalau ibu akan melakukan strategi ini nih Bu, kira-kira nih kapan ibu akan melaksanakannya Bu? Ini berhubung sedang libur ya Bu ya, kemungkinan saya akan melaksanakannya minggu depan. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan seminggu 2 kali pertemuan. Jadi minggu pertama mungkin saya akan waktu pertemuan pertama itu saya akan buat perjanjian dengan siswa yang harus ditandatangani mereka begitu kan. Kemudian saya coba konsultasi lagi dengan kepala sekolah. Ini bagaimana, jika disetujui maka pertemuan yang kedua saya bisa baru saya akan melaksanakan ini menggunakan. Jadi HP itu hanya dipergunakan pada jam saya saja. Jadi minggu depan ya Bu. Jadi tadi ibu, saya ingin menanyakan kembali nih, kan ibu nanti akan melaksanakan strategi ibu ini dengan cara membuat perjanjian dengan siswa. Ini rencananya minggu depan ya Bu. Kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu ibu dalam melakukan perjanjian dengan siswa ini? Saya rasa ini karena kesepakatannya dengan kepala sekolah juga kan. Jadi saya memang butuh bantuan mungkin dari kepala sekolah dan dengan kesiswaan juga. Jadi supaya saya takutnya gini ya Bu ya, ketika mereka bawa HP kan takutnya guru lain itu malah merazia HP tersebut gitu ya. Jadinya saya juga perlu pengertian dari kesiswaan. Kalau misalkan hari itu siswa bawa HP, tolong jangan ditangkap karena ada pelajar bahasa Inggris gitu. Dan juga kepala sekolah supaya nanti menekankan mungkin waktu amanat pembina upacara atau waktu beliau menyampaikan pengumuman gitu. Saya butuh bantuan beliau untuk menegaskan pada murid bahwa HP itu memang harus disimpan, karena memang kan anak sekarang agak bandel ya Bu ya. Kadang bilangnya nggak bawa HP, ternyata bawa gitu kan. Jadinya ya itulah, saya butuh bantuan sekali dari kawan-kawan itu, wakil kesiswaan dan juga kepala sekolah. Jadi nanti ibu akan minta bantuan dari kepala sekolah ya, lewat sosialisasi
dengan cara yang kecil, contohnya menyampaikannya dalam upacara ya Bu. Terus nanti Ibu juga pastinya ingin, tadi Ibu udah sampaikan bahwa Ibu ingin meminta bantuan pada bagian kesiswaan. Jadi bagian siswa ini untuk mengarahkan siswa ya, dalam menggunakan handphone nih ketika dalam pembelajaran ibu atau guru yang meminta membawakan handphone. Pastinya juga tadi juga ibu sudah mengatakan bahwa dengan semua guru pastinya ya Bu. Jadi ketika ada siswa yang bawa handphone, guru ini akan udah tahu nih. Berarti kenapa dia bawa handphone? Nah, karena memang siswa ketika bawa handphone berarti memang sudah melakukan kesepakatan dengan guru. Karena mereka kan sudah buat surat pernyataan sebelumnya ya Bu, atau surat perjanjian. Tak terasa ya Bu Aksa ya. Gimana nih Bu dari percakapan ini nih? Apa yang Ibu dapatkan? Terus bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita sudah ngobrol-ngobrol nih Bu? Saya merasa sudah diberi pencerahan lah Bu ya kan. Saya selama ini kan bingung sendiri Bu. Jadi gimana caranya saya dapat solusi dari ini? Ternyata Bu Jacqueline bisa mengarahkan saya untuk mencari solusi sendiri. Jadinya saya merasa lebih plong. Saya bisa cerita beban yang ada di hati saya. Saya juga dapat solusi yang menurut saya tadinya tuh saya juga bingung ini tepat atau tidak. Ternyata Bu Jacqueline bilang memperkuat kalau solusi ini bagus gitu kan. Jadi saya merasa lebih percaya diri ketika nanti sudah melaksanakan solusi ini. Terima kasih banyak ya Bu Jacqueline. Saya jadi penasaran nih Bu Aksa, ketika nanti minggu depan kan Bu Aksa nih rencananya akan melakukan surat perjanjian nih dengan siswa. Kira-kira nanti apakah nanti ada selisih paham lagi dengan guru atau memang sudah selesai permasalahannya? Saya penasaran, nanti Ibu kontak saya lagi ya Bu, cerita hasilnya gimana sih? Ya, saya pikir sudah waktunya ya Bu kita mengakhiri pembicaraan kita. Saya sangat merasa luar biasa ya dari permasalahan Ibu Aksa yang sudah dibagikan tadi. Ternyata di sekolah itu banyak permasalahan ya Bu. Jadi kalau dibilang orang jadi guru itu enak ngajar-ngajar. Ternyata hal-hal yang seperti ini yang menjadi problem di kelas kita. Tetapi tadi Ibu Aksa sudah mendapatkan solusinya. Semoga berhasil ya Bu. Dan saya pikir itu pasti berhasil. Biar kedepannya pembelajarannya terus berinovasi ya. Menjadi lebih kreatif ya, efektif dan lebih kondusif lagi kelasnya. Selamat sore Ibu Aksa. Sampai jumpa lagi. Menarik ya Bu. Yang saya lihat tadi sangat menarik percakapan Bu Jacqueline sebagai coach dan Bu Aksanya sebagai coachee. Kira-kira setelah melakukan coaching ini apa yang Ibu rasakan? Pastinya saya sangat Bu, sangat senang ketika bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu Ibu Aksa untuk menemukan solusi dalam permasalahannya. Terus kira-kira nih apa yang sudah dilakukan